Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillah Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Anaknu meyukhadim. Bapak Ibu, kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, kepastian keselamatan, dan kita pasti masuk surga. Tidak mudah-mudahan, tidak kita masuk neraka dulu, setelah itu habis masa hukuman kita diambil dimasukkan ke surga. Tidak seperti itu kata Alkitab. Apabila orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka orang tersebut pasti mendapatkan hidup yang kekal, tidak akan binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan sebuah renungan yang khususnya renungan ini saya tujukan kepada orang-orang yang sering nyinyir iman percaya saya sekarang. Perlu saudara ketahui, sebelum saudara menghina saya, menjelek-jelekkan saya, mencaci saya, duluan saya menghina, menjelek-jelekkan, dan mencaci orang Kristen. Bahkan pendeta sekalipun saya caci maki. Yang berbaur kekristenan, yang berbaur Katolik, saya caci maki, saya hina. Pertanyaannya, kenapa saya mencaci maki dan kenapa saya menghina orang yang tidak seiman, orang yang tidak sepaham, orang yang tidak sependapat dengan saya? Karena saya sudah didoktrin bahwa orang yang tidak seiman dengan saya harus kita lawan, harus kita benci sebelum dia masuk ke agama kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga bila saudara melihat di kolom komentar kita channel Injil Kabar Baik Habaget, ada saudara-saudara kita masuk ke kolom komentar kita dengan kata-kata cacian, makian, hinaan. Kita tidak perlu heran karena Alkitab sudah duluan mencatat sebelum mereka menghina kita. Yesus berkata, sebelum kamu dihina, dicaci maki, aku sudah duluan dihina dan dicaci maki. Pertanyaannya, kenapa sih mereka sampai menjelek-jelekkan, mengolok-ngolok iman kekristenan? Satu, Bapak Ibu, karena mereka tidak mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama sekali karena beda pandangan, beda pendapat, beda tafsiran, beda agama, beda iman. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena mereka tidak mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka, tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kita melihat dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi kalau saya mentafsirkan Bapak Ibu ayat ini, saya tarik ayat ini ke tahun 2020 ini Bapak Ibu, ke hari ini, ke detik ini Bapak Ibu, saya tarik ayat itu ke detik ini, kita bawa ke dalam kehidupan kita. Mereka mencaci maki, menghina kita karena kata orang. Kata orang Yesus itu bukan Tuhan. Kata orang Yesus itu adalah manusia biasa. Kata orang Yesus itu adalah utusan. Kata orang Yesus itu adalah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri, sementara yang dia lakukan itu adalah atas seizin Tuhan. Itu semua kata orang. Tetapi bila mereka sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baru terbuka hati dan pikiran mereka. Wow, kenapa aku tidak dari dulu percaya kepada Yesus? Kenapa aku baru melek sekarang? Kenapa aku baru sekarang percaya kepada Yesus? Oh Tuhan, belum terlambat. Sebelum nyawa kita belum diambil, belum berpisah dari badan, percayalah kepada Yesus. Jangan dengar kata ustadz bahwa Injil itu sudah dipalsukan.
Jangan dengar kata orang bahwa Taurat, Zabur, Injil itu kitab palsu, sudah diubah-ubah oleh manusia. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengubah firman Tuhan. Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengubah satu iota pun dari firman Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup menjaga firman-Nya tanpa perlu campur tangan manusia. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, kita lanjut. Kita melihat kenapa mereka tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, kalau seseorang tidak mengenal Tuhan, maka orang itu tidak mengalami Tuhan. Ketika orang itu tidak mengalami Tuhan, maka orang itu akan mengolok-ngolok Tuhan, dan orang tersebut akan mengolok-ngolok anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya senang sekali ketika saya mendapatkan ayat ini, Bapak Ibu. Ketika tadi saya sharing dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Setelah sharing kami makan, minum. Setelah itu Abi mendoakan saya. Ketika Abi mendoakan saya, Abi mengambil satu ayat di mana bahwa dulu kami tidak mengenal Engkau. Dulu kami mendengar tentang Engkau dari kata orang. Ketika Abi berdoa seperti itu, hati saya tersentak sekali. Saya langsung setelah Abi berdoa, saya ambil HP, saya catat, saya harus sampaikan hal ini agar banyak orang percaya, agar banyak orang mengetahui dan mengerti bahwa sebelum hari ini mereka mencaci maki saya dan mencaci maki Abi Saifuddin Ibrahim dan mencaci maki para murtadin yang lain. Perlu kalian ketahui bahwa kami dulu juga melakukan hal yang sama sebagaimana kalian lakukan. Bahkan lebih parah daripada itu. Lebih parahnya di mana? Saya benar-benar mencaci maki orang Kristen itu. Bahkan saya berdoa bahwa orang Kristen bila berjalan di jalan ditabrak oleh mobil, ditabrak oleh motor, bila perlu masuk jurang mereka. Tetapi doa saya tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita kembali ke Yakobus, kitab Yakobus, di situ dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Berarti hidup saya tidak benar. Saya bukan orang benar dulu. Makanya setiap doa yang saya naikkan kepada Tuhan untuk bahwa supaya orang Kristen celaka di jalan, orang Kristen celaka di mana-mana, saya belum benar dan Tuhan tidak mendengar doa saya karena saya bukan orang benar. Lalu apakah sekarang kamu orang benar? Saya juga bukan orang benar, tetapi saya dibenarkan oleh firman. Saya dibenarkan oleh firman. Kenapa dibenarkan oleh firman? Karena iman percaya saya kepada Yesus. Maka sekali lagi saya ulangi, wahai orang-orang pencemooh, wahai pendengki, pembenci kepada orang Kristen, kepada para murtadin, sebelum kamu membenci, menghina, memfitnah, mencaci maki, duluan kami para murtadin melakukan hal itu semuanya. Kenapa? Karena kami mendengar dari kata orang bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana mungkin dia Tuhan sementara dia tidak bisa menyelamatkan dirinya di kayu salib, mati mengganaskan, mati memalukan hanya dengan pakai sempak doang. Tetapi setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka tergenapilah kitab Yesaya 1 ayat 18. Begini bunyinya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa, kesalahan, pelanggaran saya, Bapak Ibu, banyak sekali. Memalukan bila saya ceritakan di video. Makanya saya tidak mau ingat-ingat lagi dosa, kesalahan, pelanggaran yang pernah saya lakukan dulu. Tetapi ketika saya percaya kepada Yesus Kristus, Dia mengampuni dosa saya.
seberat besar apapun dosa saya, semerah apapun dosa saya, putih seperti kirmizi, putih seperti bulu domba, putih seputih salju, putih seputih susu. Artinya apa? Lahir baru. Orang yang lahir baru sudah tidak ada cacat sedikit pun pada orang yang lahir baru. Yaitu orang yang lahir baru, yang pertama orang yang percaya kepada Yesus, yang kedua orang yang tinggal di dalam Yesus. Artinya orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tinggal di dalam firman, dan orang itu membiarkan firman yang membimbing orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke Ayub 42 ayat 5. Silakan disimak baik-baik ya, agar para pencemooh kekristenan mendengar hal ini dan Tuhan jamah kalian. Perlu kalian ketahui sekali lagi, sebelum kalian mencemooh para murtadin, duluan kami para murtadin mencemooh orang-orang Kristen ini. Kenapa? Karena kami tidak tahu, maka kami mencemooh mereka. Karena kami tidak tahu, maka kami mencaci maki orang Kristen. Sama halnya dengan kalian. Karena kalian tidak tahu, maka kalian mencaci maki, menghina iman kekristenan. Tetapi setelah kamu mengalami Kristus dalam hidupmu, maka perlu kamu ketahui, kamu akan mengatakan nantinya, seandainya kami tahu dari dulu kami sudah masuk Kristen daripada evangelis Effendi Usman itu. Duluan kamu murtad daripada saya murtad. Saya akan bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau dulu Bapak Ibu saya mencemooh karena kata orang, tetapi setelah saya mengalami Kristus, saya melihat betapa ajaibnya Yesus itu dalam kehidupan saya. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan goyang iman saudara. Apabila banyak mu'alaf mereka berdiri di garis depan mencaci maki, menghina iman kekristenan, percayalah, ketahuilah, mereka itu tidak mengerti dan memahami firman, maka mereka murtad, masuk ke agama lain, jadi mu'alaf. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, berdiri teguh di dalam firman, orang itu tidak akan dibiarkan sesat oleh Yesus. Dan orang itu tidak akan sedetik pun, sejengkal pun meninggalkan Kristus. Kenapa? Dia tahu betapa ajaib, hebat, dan luar biasanya Yesus itu. Haleluya Bapak Ibu. Kita melihat, saya akan bacakan sekali lagi. Aku sudah mendengar kabar tentang engkau hanya dengan telinga, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Bahwa dengan pandangan telingaku sudah kudengar bunyimu, tetapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Engkau hanya kudengar melalui telinga, tetapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku. Luar biasa kata-kata ini Bapak Ibu. Kata-kata Ayub ini luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu aki dimanapun saya berada, selalu aki, selalu menceritakan tentang kebaikan Yesus. Kenapa? Agar orang-orang yang mencemooh kekristenan sadar, setidaknya dogma mereka itu terbuka. Kalau bukan kita, siapa lagi Bapak Ibu? Makanya ayo gereja dan pendeta bergandengan tangan dengan para murtadin, agar Injil bisa diberitakan ke seluruh tempat, ke seluruh daerah, ke seluruh desa. Bulan ini Bapak Ibu, saya terjun ke pelosok, tapi tidak bisa saya sampaikan di channel di YouTube, di video pelosok mana yang saya kunjungi. Yang jelas saya akan berkunjung ke daerah Sulawesi, ke pedalaman Sulawesi. Saya dengar di sana sudah banyak pemuda-pemudi Kristen dimualafkan. Doakan Bapak Ibu. Saya mohon, saya minta satu hal kepada Bapak Ibu. Tolong doakan pelayanan penginjilan saya dalam bulan ini terjun ke pelosok-pelosok di daerah Sulawesi. Pemuda-pemudi kita yang sudah masuk ke agama seberang,
Kiranya Tuhan pakai saya, mulut, bibir, lidah saya, agar mereka kembali kepada Kristus. Maka dari itu saya mohon bantuan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu membawa saya dalam setiap doa Bapak Ibu. Begitu juga Abi Saifuddin Ibrahim, doakan beliau. Abi Saifuddin Ibrahim juga sudah menggempur kemarin di daerah NTT kalau tidak salah saya. Bapak Ibu, Abi berpesan kepada saya tadi, bawalah Indonesia ini bagi Kristus. Bawalah orang-orang kepada Yesus, agar bangsa dan negara kita damai, aman, tentram. Kenapa? Bila kita melihat ya, orang lain beribadah, kita tidak syirik. Tidak pernah kita membubarkan ibadah-ibadah orang lain. Tidak pernah kita mendemo karena agama. Tidak pernah kita mendemo karena kitab suci, karena Injil, Zabur, dan Taurat. Tetapi kita beradu argumentasi dengan orang-orang yang mencaci, menghina kekristenan dan Alkitab. Sementara mereka, Bapak Ibu bisa melihat sendiri, sedikit kita singgung, mereka demo berjilid-jilid. Silahkan simpulkan sendiri. Bila satu agama datang daripada Tuhan, maka agama itu akan membawa damai kepada orang yang tinggal di dalamnya. Tidak ada kebencian, tidak ada caci maki, tidak ada dendam kepada orang yang di luar agama tersebut. Tetapi bila agama itu bukan berasal dari Tuhan, lambat laut Alkitab sudah mencatat segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, lambat laut akan buyar, lambat laut akan bubar. Kita melihat di banyak di mana-mana, di kantong-kantong di Arab Saudi ya, di Arab Saudi sudah terbangun gereja paling besar di dunia, termasuk Pakistan, Irak, Iran. Banyak orang-orang mereka percaya kepada Yesus sekarang. Kenapa? Karena mereka sudah muak dengan kekerasan. Mereka sudah tidak tahan lagi dengan kekerasan, dengan tembak menembak. Tetapi beredar di lapangan bahwa bangsa Yahudilah yang menembak mereka. Padahal bukan. Bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sangat cinta kepada kedamaian. Haleluya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya berdoa bagi saudara dan saya, dan khususnya bagi subscriber. Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Engkau Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Engkau Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul. Dan Tuhan yang kami sembah, Yahweh Elohim, di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami, lindungi setiap kami Tuhan, jaga setiap kami. Malaikat Tuhan selalu berkemah di sekeliling kami, sehingga tidak ada musuh kami yang bisa menjamah kami. Terima kasih Tuhan, hindari kami dari segala kecelakaan maut, musibah, maupun kerusakan-kerusakan kendaraan yang kami pakai, rumah yang kami pakai. Hindari kami Tuhan dari segala sakit penyakit maupun dari segala virus yang lagi melanda bangsa dan negara kami, virus corona. Terima kasih Bapa, bila ada di antara subscriber hamba-Mu Tuhan, bila mereka sakit, Engkau Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bila ada di antara mereka yang lemah Tuhan, Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan yang membuat berhasil. Segala kegagalan hamba hancur patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Buat mereka berhasil, buat mereka menjadi kepala bukan ekor. Buat mereka Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dan berkati pelayanan hamba-Mu. Bila dalam bulan ini hamba-Mu berangkat ke Sulawesi, ke pedalaman, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Segala berkat, segala kebutuhan Tuhan sudah menyediakan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom Alaikum Bishem Hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Aki selalu, haleluya, amin.